Cerita berlatar pada tahun 1939 di Maine, negara bagian Amerika Serikat, dan di sini kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang terdiri dari sang ayah bernama Donald, istrinya bernama Ruth. Di mana saat itu anak pertama dan kedua yang bernama Don dan Ryan sangat merasa senang ketika melihat ayah mereka sudah pulang setelah beberapa bulan sibuk kerja di luar kota. Hiya, Peanut. Everything okay? About blueberries? Saat sedang makan, Donald pun menyampaikan bahwa beberapa hari lagi dirinya harus kembali bekerja di luar kota. Mendengar itu tentu saja Don yang merindukan waktu bersama sang ayah merasa kecewa karena sebelumnya mereka sudah sepakat untuk liburan memancing selama 2 minggu. Sebagai permintaan maafnya, Donald pun mengajak mereka mendaki gunung tertinggi di Maine, yaitu Gunung Katahdin, dan nantinya mereka akan ditemani oleh kenalan Donald yang bernama Henry. Meskipun kecewa, namun Don terpaksa menerimanya daripada mereka tidak liburan sama sekali. Let him talk. Maybe I'll leave. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun berangkat untuk mendaki Gunung Katahdin. Dan di perjalanan Don pun menanyakan kepada ayahnya apakah ayahnya pernah merasa takut. Ayahnya pun menjawab, ya, dirinya suka merasa takut jika dalam kesulitan. Dan sepertinya di sini Don sudah mempunyai firasat buruk bahwa sesampainya di gunung nanti sesuatu yang mengedankan akan terjadi kepadanya. Look, my father was on the road a lot too. Daddy, wow, is that it? Yeah. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat dan terlihat di sana Henry sudah menunggu mereka. Kemudian mereka pun mendirikan tenda dan bermalam di sana sambil mempersiapkan untuk pendakian esok. Malam harinya Henry pun menceritakan misteri gunung itu yang konon katanya dihuni oleh Pamola. Menurut suku bangsa Penobscot, Pamola dikatakan sebagai dewa guntur dan pelindung gunung, yang mana orang-orang Penobscot menggambarkannya memiliki kepala rusa besar, tubuh manusia, dan sayap serta kaki elang. Henry mengatakan bahwa orang-orang Penobscot percaya kalau Pamola akan menjebak siapapun yang mendaki ke gunung itu. Mendengar hal itu, Don pun tidak mempercayainya dan hanya menganggapnya dongeng sebelum tidur. It's a monstrous creature. They're just trying to scare us. When you reach the peak, Pamola would trap you in the mountain. You really believe in that stuff? They're just trying to scare you. Keesokan harinya mereka pun memulai pendakiannya. Dan sesampainya di suatu tempat mereka bertemu dengan pendaki lain yang memberitahukan bahwa cuaca di puncak sana kurang baik dan mereka harus segera melanjutkan perjalanan sebelum cuaca semakin memburuk. This way. Careful now. Watch out. Melihat cuaca yang memburuk ditambah pakaian mereka tidak mendukung, Donald pun mengajak anak-anaknya untuk kembali turun daripada nantinya mereka sengsara di puncak sana. Namun Don menolak dan ngotot ingin tetap melanjutkan pendakian menuju ke puncak. Melihat Don yang ngotot, akhirnya Donald pun menyuruh Henry agar menemani dan menjaga kedua anaknya itu sampai ke puncak, sementara dirinya dan si kecil akan menunggu di bawah. Tetapi cuaca yang memburuk membuat Ryan menggigil kedinginan. Namun Don yang keras kepala merelakan pakaian hangatnya dipakai oleh adiknya itu. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan sambil huhujanan. This is the peak. Setelah sampai di puncak, Ryan yang sangat ngahod-hod kedinginan pun mengajak Don segera turun karena ayah mereka sedang menunggu di bawah sana. Namun Don menolak karena belum puas melihat pemandangan di atas sana walaupun cuaca sedang buruk. Dalam pertengkaran ini Ryan yang kesal pun mengatakan bahwa ayah mereka pasti ikut mendaki sampai ke puncak jika saja sikap Don tidak menjengkelkan seperti itu. Mendengar hal tersebut, Don pun langsung terdiam dan merasa sedih. Kemudian dirinya pun turun duluan untuk meminta maaf kepada ayahnya. Dalam keadaan hujan dan hati yang kacau, Don yang kala itu berlari dirinya keluar dari jalur turun yang seharusnya hingga akhirnya dirinya pun tersesat dan berteriak memanggil ayahnya dengan penuh kepanikan. Sesampainya di bawah, Ryan yang panik pun langsung memeluk ayahnya. Kemudian Henry pun memberitahukan bahwa dirinya kehilangan Don di atas sana. Mendengar itu tentu saja Donald pun sangat panik dan langsung berteriak memanggil anaknya itu. Sementara Don sendiri dirinya berjalan semakin menjauh dari jalur yang seharusnya hingga akhirnya dirinya pun terjatuh dan terpaksa harus melepaskan celananya.
Sementara itu ayahnya yang sangat panik meminta Henry untuk secepatnya turun dan meminta bantuan penjaga hutan. Kembali ke Don yang tersesat, dirinya berjalan mencoba mencari jalur yang sebelumnya dilewati bersama Henry. Kemudian Don yang kelelahan pun beristirahat dan menemukan ibu jari kakinya terluka karena sepatunya rusak. Lalu dirinya pun merobek kaos yang dipakainya dan mengikat lukanya itu. Selepas mengucapkan penyesalannya, Don yang kelelahan pun tertidur. God, I just want to see my mom again. And please don't let that be too mad at me for running. Amen. Di sisi lain, saat hari mulai poek, ayahnya dan penjaga hutan mulai melakukan pencarian, namun usaha mereka tidak berhasil. Don tidak ketemu. Setelah itu Donald pun menghubungi istrinya dan memberitahukan kalau Don hilang di gunung saat mendaki. Mendengar itu tentu saja Ruth pun sangat merasa sedih. Keesokan harinya di hari kedua, Don yang sudah terbangun pun kembali melanjutkan perjalanan mencari jalan pulang. Sementara itu di kamp penjaga hutan, James mengungkapkan kepada Ruth dan Donald bahwa kemungkinannya anak mereka itu sudah meninggal. Karena cuaca kemarin itu sangat buruk sehingga bisa saja Don yang tidak bisa melihat jalan dengan jelas karena tertutup kabut, terpleset dan jatuh dari tebing. Namun meski begitu pencarian akan tetap dilanjutkan sampai mereka menemukan jasadnya. Akan tetapi Donald dan Ruth sangat yakin kalau anaknya masih hidup dan sekarang sedang menunggu untuk diselamatkan. Di waktu yang sama Don terus melanjutkan perjalanan kukurusukan di hutan tanpa menggunakan sepatu karena sepatunya sudah jebol. Di hari ketiga, Don yang sangat kelaparan pun memakan buah-buahan yang ditemukannya untuk bertahan hidup. Setelah itu dirinya pun bernyanyi untuk menghibur hatinya agar tidak merasa takut dan sedih hingga akhirnya dirinya pun ketiduran. Dan ketika terbangun, Don pun merasa ruas alias kaget saat menemukan banyak lintah di kakinya. Kemudian dirinya pun membuang lintah-lintah itu. Sementara di rumah, Ryan sangat merasa sedih karena ditakutkannya Don kakaknya sudah meninggal. Namun ibunya meyakinkan bahwa Don pasti masih hidup karena Don sangat tangguh seperti ayahnya. Tak lama kemudian Ruth mendapatkan telepon dari sang suami yang mengabarkan bahwa dirinya belum berhasil menemukan anak mereka. Dan dirinya juga membutuhkan banyak orang agar anak mereka segera ditemukan. Mengetahui itu Ruth pun langsung menghubungi banyak pihak dan meminta bantuan kepada mereka dengan sukarela untuk menemukan anaknya. Hello, my name is Ruth Fendler. Yes, he's my son. As many as you can send. Dan usaha Ruth pun tidak sia-sia. Terlihat di hari keempat banyak sekali orang berdatangan untuk membantu mencari Don. Tentunya hal itu membuat Donald sangat merasa senang dan semakin bersemangat untuk menemukan anaknya. Bahkan pencarian ini menjadi salah satu pencarian terbesar sepanjang sejarah di Maine. Kembali ke Don yang masih terjebak di dalam hutan yang luasnya hampir 100.000 hektar, terlihat dirinya yang kelaparan memakan apa saja yang ditemukannya. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan dengan penuh hati-hati karena kakinya tidak menggunakan sepatu ataupun sandal. Di hari kelima setelah terbangun dari tidurnya, tak jauh dari sana Don menemukan tempat berlindung. Lantas dirinya pun mendekatinya berharap tempat itu ada penghuninya. Namun ternyata tempat itu sudah lama ditinggalkan. Dan ketika menemukan garpu makan, Don pun memutuskan menangkap ikan menggunakan garpu itu, berharap mendapatkan beberapa ekor ikan untuk mengisi perutnya yang sangat kelaparan. Namun usahanya tidak berhasil, lantas dirinya pun mencoba menombaknya, akan tetapi lagi-lagi usahanya tidak berhasil, membuat Don benar-benar sangat merasa kesal.
Dan setelah berpikir sejenak, akhirnya Don pun mempunyai ide, yakni menangkap ikan menggunakan kaos yang dipakainya, dan usahanya pun berhasil. Tentu saja hal itu membuat Don benar-benar sangat merasa senang, lalu dirinya pun mencoba menyalakan api untuk membakarnya. Namun usahanya tidak berhasil karena dirinya tidak tahu betul bagaimana cara menyalakan api seperti Tom Hanks di film Castaway, hingga akhirnya dirinya pun terpaksa memakan ikan hasil tangkapannya itu mentah-mentah. Untuk menghibur hatinya, kemudian Don pun membayangkan jika saat itu dirinya sedang berkumpul makan bersama keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Setelah itu Don pun jadi teringat 3 hal yang pernah dikatakan ayahnya, yang mana jika dirinya tersesat, pertama, jagalah pikiran dan tetap tenang. Yang kedua, ikuti aliran sungai karena sungai selalu menuju ke pemukiman. Dan yang terakhir, jangan pernah putus asa. Ingat akan hal itu, Don yang sudah sangat kelelahan pun kembali bersemangat dan meneruskan perjalanan. Follow a stream. Follow a stream. Di hari ke-6 Don pun kembali melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Di sisi lain mereka masih terus melakukan pencarian, dan hari itu mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan di celah tebing, yang mana mereka pun mengira kalau itu adalah jasadnya Don. Karena celah itu sangat sempit, akhirnya Ryanlah yang masuk untuk memastikannya. Namun ketika diperiksa ternyata itu adalah bangkai anjing hutan. Lantas Ryan pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya, membuat Donald sangat merasa lega karena dirinya semakin yakin kalau Don anaknya masih hidup. It wasn't Ton. It was just a coyote. Setelah itu Ryan pun meminta maaf kepada ayahnya karena Don tersesat gara-gara bertengkar dengan dirinya. Namun ayahnya mengatakan bahwa semua itu bukan salah Ryan, melainkan salah dirinya yang tidak ikut mendaki ke puncak bersama mereka. This is my fault. We're gonna find him. Di hari ke-8 Don yang kala itu masih tertidur, dirinya terbangun karena mendengar suara pesawat. Tak lama sebuah pesawat pun melintas ke tempat tersebut, lantas Don pun mengejarnya sambil berteriak keguruan meminta tolong. Namun sayangnya orang yang ada di pesawat itu tidak melihat keberadaannya, membuat Don sangat frustasi. Sementara itu di rumah ayahnya baru sadar kalau selama ini tim sudah melakukan pencarian di tempat yang salah, sehingga mereka tidak bisa menemukan anaknya Don. Searching the wrong spot. Malamnya saat sedang beristirahat, Don melihat pemula yang sosoknya sama persis seperti yang pernah dikatakan oleh Henry, yakni berkepala rusa, tubuhnya seperti manusia, dan memiliki sayap serta kaki seperti elang. Entah halusinasi atau nyata, tiba-tiba pemula itu mendekatinya, dan di sini Don yang merasa kesepian pun menceritakan masa lalunya bersama Ryan ketika mereka masih kecil. Dimana kala itu setiap malam sebelum tidur ayahnya suka membacakan buku dongeng favorit mereka hingga Don tertidur di pelukan ayahnya. Namun seiring bertambahnya usia mereka dan ayahnya sibuk tugas di luar kota, kebahagiaan itu lenyap karena ayahnya tidak pernah membacakan lagi buku dongeng favorit mereka. Dan Don mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan semua itu, karena itu adalah hal paling terindah yang pernah dirasakan dalam hidupnya. They were just about my favorite thing in the whole world. Dan ketika Don memanggil ayahnya spontan, hal itu membuat ayahnya yang berada di rumah langsung terbangun dan tanpa sadar langsung berlari ke hutan sambil berteriak memanggil nama Don. Karena yang ada di pikirannya hanya Don. Donald yang kala itu berlari tidak melihat jalan dengan baik hingga matanya mengenai cabang pohon dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Di hari ke-9 Don yang sudah hampir kehabisan tenaga pun memaksakan melanjutkan perjalanan dengan langkah yang sangat lemas. Sementara itu di rumah sakit, Donald mengatakan kepada istrinya bahwa sekarang dirinya baru sadar ternyata selama ini dirinya terlalu keras mendidik Don dan Ryan sehingga mereka merasa tertekan. Dan dirinya tidak akan pernah menyadari kesalahannya itu jika saja Don tidak hilang di gunung. Dan kini dirinya berharap Sang Pencipta memberikannya kesempatan sekali lagi untuk dipertemukan lagi dengan Don. Yang mana dirinya ingin memperbaiki semua kesalahannya itu sehingga Don merasa nyaman dan benar-benar merasa memiliki seorang ayah seperti saat dirinya masih kecil. I just hope to God we get one more chance.
Sementara di hutan, Don yang sudah sangat lemas dirinya berhalusinasi melihat tempat tidur yang empuk, lantas dirinya pun mendekatinya dan membaringkan tubuhnya di sana sambil mengingat keluarganya. Setelah sadar, Don pun bangkit dan kembali melanjutkan perjalanan dengan tenaga yang tersisa. Come home, son. Sesampainya di sungai, Don melihat ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian, lantas dirinya pun keguruan meminta tolong. Melihat itu, si ibu pun langsung berlari untuk memberitahukan hal tersebut kepada suaminya. Singkat cerita, akhirnya kabar itu pun sampai kepada kedua orang tuanya, membuat mereka benar-benar sangat merasa senang. Sementara James dan Henry yang juga mendapat kabar itu, mereka benar-benar sangat merasa kagum dan sangat memuji ketangguhan Don, karena ternyata dari puncak gunung sampai ke sungai itu dirinya sudah berjalan sejauh 80 mil, dan perjalanan sejauh itu tak mungkin mampu dilakukan oleh pria dewasa karena perjalanan yang benar-benar sangat jauh. You walked over 80 miles. Grown man couldn't have done that. Setelah mendapat kabar itu, Ruth pun menjemput Don dan akhirnya ibu beserta anak pun bertemu kembali setelah 9 hari terpisah. Sesampainya di rumah sakit, Don pun disambut banyak orang termasuk adik-adiknya yang sangat merindukan Don. Saat bertemu dengan ayahnya di sini, Don pun merasa canggung karena takut ayahnya marah. Dan Don pun meminta maaf karena gara-gara dirinya tersesat, ayahnya masuk ke rumah sakit akibat terus memikirkan dirinya. Namun ayahnya tidak menyalahkan Don sama sekali, justru dirinya yang merasa bersalah. Dan ayahnya pun mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangi Don. I love you. I love you, dude. Di akhir cerita kita diperlihatkan dengan Don yang asli yang masih kecil dan sudah tua. And fight, you just fight. Dan terakhir kali Don kembali mendaki Gunung Katahdin pada tahun 1976, yang mana Don meninggal pada tahun 2016 dan film ini dibuat untuk mengenangnya. Dan kisah tentang Don ini telah diwariskan turun-temurun menginspirasi para pembaca dan petualang muda maupun tua. Dan salah satu pembaca tersebut adalah Jim Boyce yang berusia 12 tahun pada tahun 1939. Pada tahun 1960 Jim dan istrinya Joan membacakan buku tersebut kepada putra mereka Dick yang meneruskan tradisi tersebut kepada istri dan anak-anaknya, yang kemudian menumbuhkan hasrat seumur hidup untuk membagikan kisah Don kepada orang lain. Tamat ending yang sangat mengdon, menginspirasi, mengsurvey, pokoknya komplit sekali, seru. Pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini adalah sesibuk apapun seorang ayah, maka sempatkanlah waktu bersama istri dan anak karena mereka sangat merindukan sosok kepala keluarga di sisi mereka. Dan yang kedua adalah bahwa setiap musibah yang menimpa kita pasti ada hikmahnya. Seperti halnya Donald yang kehilangan anaknya selama 9 hari, dan hal itu membuat Donald akhirnya sadar bahwa terlalu keras mendidik anak bukanlah hal baik, karena anak juga butuh kebebasan alias freedom. Dan macam mana menurut teman-teman, kawan-kawan semua, dulur-dulur KB tentang film ini? Menurut saya filmnya ya sangat menginspirasi, bukan sangat menginspirasi, memang sudah banyak menginspirasi, banyak sekali menginspirasi banyak orang. Halah. Oke, akhiri sajalah. Dia mau ngopi dulu, jadi akhiri saja. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.